alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Yang saya hormati Buya Mukni beserta rombongan dari YLPI, kemudian sahabat-sahabat saya dari Yayasan RAP, lalu kemudian hadir pula dari IDN, dari Dewan Dakwah, dari Yayasan Tabung Wakaf Umat TWU, kemudian bersama kita pula Bapak Wakil Anggota Dewan DPRD Kabupaten Kampar, Pak Repol, hadirin hadirat yang berhadir, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ketika bercerita tentang iman, Allah taala mengaitkannya dengan pokok kayu. Kasyajaratin thayyibatin, seperti pokok kayu yang baik, akarnya menghunjam ke tanah, wa far'uha fis sama, cabangnya ke langit. Ketika bercerita tentang iman, padahal yang dibahas adalah iman, tapi Nabi cerita tentang pokok kayu. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu 73 sampai 79 cabang. A'laha, cabang yang paling tinggi, la ilaha illallah. Wa adanaha, cabang yang paling rendah, imatatul adza anit tariq, membuang sesuatu yang mengganggu di jalan. Ketika bercerita tentang sedekah, juga yang jadi contoh pokok kayu. Masalul mu'minin, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbah. Perumpamaan orang bersedekah itu seperti satu biji. Ambatat sab'a sanabil, tumbuh 7 cabang. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Dalam satu cabang ada 100 biji. Satu biji jadi 7 cabang, satu cabang ada 100 butir biji buah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Begitulah Allah melipat gandakan. Cerita tentang iman, pokok kayu. Cerita tentang manfaat lipat ganda sedekah, juga pokok kayu. Cerita tentang hubungan kita sesama orang beriman, masalul mu'minina kamasalil asjar. Perumpamaan orang beriman itu hubungannya seperti pokok kayu. Kalau satu batang pokok kayu datang angin kencang, patah. Tapi kalau kita bersama-sama, maka insya Allah pokok kayu yang bersama-sama tak akan patah, karena dia bisa mampu menahan angin yang kuat dengan kebersamaan. Tapi ketika kita sampai di Madinah, tak ada pokok kayu. Nabi Muhammad SAW tidak tinggal di iklim tropis. Setiap satu batang pokok kurma di Madinah mesti ada satu keran air di bawah. Itu menunjukkan Nabi tidak bicara mengikut lingkungannya, tapi dia mengikut wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau dia mengikut lingkungan, pasti dia akan bercerita tentang gurun pasir, tidak bercerita tentang pokok kayu. Lalu kemudian ketika bercerita Nabi tentang mati, juga tentang pokok kayu. Idza waqa'at ala ahadikumul qiyamah, kalau malaikat maut sudah datang mau mencabut nyawamu dan kamu sudah mau mati, wa fi yadihi fasilah, di tanganmu ada bibit pokok kayu, dalam konteks ini pokok kurma, falyughrisha, tanamkanlah. Kita sudah mau mati, sakit, di tangan ada bibit tanaman, tidak dikatakan matilah, biarkanlah, tidak, tapi tanamkanlah. Saya sudah menanam itu. Saya tak tahu apakah nanti saya bisa menikmati buah ini atau tidak, tapi saya tak pernah berpikir ke situ. Yang saya pikirkan adalah bahwa buah ini akan dihasilkan, akan dimakan, akan ma min muslimin yaghrisu gharsan. Kalau ada orang Islam menanam pokok kayu, yazra'u zar'an, menanam pokok kayu, pokok yang keras atau pokok yang tidak keras, kemudian dimakan oleh binatang, fa'akalahul thair, dimakan burung atau hewan atau manusia, maka menjadi sedekah baginya. Jadi yang kita lakukan pagi menjelang siang ini adalah melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bertemu bersilaturahim karena amal baik. Tanah wakaf YLPI bekerja sama dengan yayasan, berkumpul orang-orang baik. Ada yang memberikan kontribusi uangnya, ada yang memberikan tenaganya, ada yang memberikan traktornya, ada yang memberikan. Tapi yang paling mulia di sisi Allah nanti adalah yang paling takut dan paling ikhlas. Mudah-mudahan kita semuanya ikhlas mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari tanam-tanaman ini, inilah yang menghasilkan nikmat Allah di masa akan datang. Hasilnya sebagai kehidupan, hasilnya juga sebagai
motivasi, hasilnya dapat membantu pelajar-pelajar, membantu fakir miskin, membantu du'afa. Mudah-mudahan yang kita lakukan ini ditonton oleh orang banyak, di-share gambar dan videonya, menjadi inspirasi, lalu kemudian datang orang bertanya ke YLPI, datang ke Yayasan RAP, datang Yayasan Tabung Umat, Wakaf Umat, lalu kemudian mereka membuat pula seperti yang sama seperti kita. Itulah yang dikatakan Nabi, man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang membuat tradisi yang baik-baik, falahu ajruha, dia dapat pahalanya, wa ajru man amila biha, orang lain yang mendapatkan inspirasi dari acara kita pagi ini. Banyak pula tanah-tanah di Riau yang dikelola dengan model wakaf, ada keuntungan, maka kemudian inilah yang akan menjadi amal jariah sesudah kita mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya kira sebagai pengantar, sebagai mengisi kebersamaan kita, itulah beberapa hadis Rasulullah SAW dan ayat-ayat Al-Quran untuk menjadi penguat iman kita, menjadi perekat kita. Kita disatukan karena amal soleh, bersama karena amal soleh. Mudah-mudahan amal soleh itu pula membuat kita masuk surga bersama Rasulullah SAW. Terima kasih kepada Buya, bapak-bapak, tuan guru, hadirin hadirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.